Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Muhammad Salih di acara Konggong Ramadan, acara ngabuburit bareng sama anak muda inspirasi. Seperti biasa, kita akan ngobrolin masalah yang hari ini masih up to date untuk dibahas. Nah, hari ini kita akan tema yang akan kita bahas adalah pemilu 2024, tantangan dan keuntungan. Nah, hari ini kita akan diskusi sama sebenarnya ada tiga ya, tetapi karena ada berhalangan kita akan diskusi sama dua orang. Ada anggota KPU Kabupaten Bangkalan dan ketua dan founder dari Komite Independen Sadar Pemilu. Ada Mas Edwan nanti. Kita undang dulu orang-orangnya. Oke, undang dulu. Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum Mas Edwan dan ini Bang Mas. Ya. Suara saya kedengar nggak ya? Oke. Oh ya, sebelumnya teman-teman dan informasi dari buat Mas Edward sama Kak Selil Munir, hari ini Mas Samsul berhalangan. Tadi pagi dia menyampaikan ada acara yang sifatnya dadakan dan tidak bisa diwakili. Sebelumnya juga awalnya kan dari Mas Junior, dari peneliti Pusat Studi Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum UII, tetapi beliau ada tugas katanya yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa diwakili, kemudian diganti oleh Mas Samsul, pengamat komunikasi dari Jakarta. Tapi tadi pagi beliau bilang ada acara yang sifatnya dadakan dan tidak bisa digantikan. Nah, seperti biasa kita akan diskusikan perihal permasalahan yang up to date. Tentunya di tema kali ini kita bahas pemilu 2024, tantangan dan keuntungan. Nah, nanti teman-teman akan dijelaskan oleh dua mapar yang akan memberikan penjelasan, ada Mas Edward dan Kak Selil Munir. Sebelumnya saya jelaskan dulu, Mas Edward ini adalah seorang founder dan koordinator dari Komite Independen Sadar Pemilu. Beliau stay di Jogja, posisi di mana ini Mas? Di Jogja atau di mana Mas? Posisi lagi mudik ini Mas. Oh. Lagi mudik. Mudik sebelum tanggal 6 dong kemarin. Kabar Mas ya. Karena sinyalnya kayaknya kurang baik ini. Oh iya. Mudiknya sebelum tanggal 6 kemarin berarti Mas? Iya, sebelum penutupan. Sebelum penutupan. Oh iya, Mas Edward ini adalah seorang founder yang kemudian mendirikan KISP di Jogja bersama 7 orang ya Mas ya? 7 orang temannya. Ya. Nah, di sebelah ini ada Kak Selil Munir. Beliau adalah anggota KPU Kabupaten Bangkalan. Selamat siang Kak Selil Munir. Selamat siang menjelang sore. Menjelang sore ya, menjelang sore. Soalnya udah jam 1:30 ini. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja. Jadi hari ini kita akan bahas pemilu 2024, antara tantangan dan keuntungan. Nah, di sini kan nanti ada penyelenggara dari KPU, Kak Selmoni akan menjelaskan bagaimana sih, apa sih yang menjadi tantangan ketika pemilu dilaksanakan 2024 dan keuntungannya apa. Nah, dari pengawasannya nanti ada Mas Edward yang kemudian dari sisi pengawasannya apa yang kemudian keuntungan di pelaksanaan secara serentak di tahun 2024. Mungkin nanti pertama saya pasarkan untuk memberikan penjelasan untuk Kak Selil Munir sebagai dari penyelenggara. Nanti setelah itu baru Mas Edward. Silakan Kak, mungkin langsung Kak, biar nggak lama-lama ini. Berapa menit? Kira-kira? Berapa menit? Baik. Berapa menit kira-kira? Sekitar 20 menit Kak. Boleh kurang, boleh lebih sedikit.
Gimana maksudnya? Sebentar ya, materi dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati adinda saya, Adinda Soleh, yang saya hormati Mas Ridwan, yang saya hormati kepada semua seluruh adik-adik atau peserta yang sedang nonton live pada diskusi sore hari ini, yang saya banggakan kepada semuanya lah ya. Diskusinya malam sore hari ini sangat menarik menurut saya, temanya dan ini sangat update kita semua, karena selama ini kita hanya sebatas diskusi mungkin di warung kopi, diskusinya juga di tempat-tempat lain ya. Pada kesempatan sore hari ini, mari kita bersama-sama berdiskusi tentang, tentu saya nanti tidak akan sempurna dalam hal menyampaikan materi, maka saya juga perlu masukan dari teman-teman agar nanti saya ini juga banyak masukan terkait penyelenggaraan ke depan, karena selama ini adik-adik, teman-teman saya pada sore hari ini kita diskusi bahwa tantangan dan harapan, kesiapan dan pemilu atau pilkada 2024, karena sesuai dengan undang-undang, ya kan? Sesuai dengan undang-undang bahwa pemilu serentak 2024 itu juga insya Allah, kalau tidak ada perubahan yang mendadak itu ya, itu juga ada pemilihan gubernur, pemilihan bupati, wali kota, itu juga dilaksanakan pada tahun 2024. Nah, yang saat ini belum jelas itu terkait dengan, jelas ya, terkait dengan pelaksanaan hari H pemilu 2024. Apakah akan dilaksanakan pada Februari atau akan dilaksanakan Maret, karena isu yang berkembang itu akan dilaksanakan pada bulan awal-awal tahun 2024. Cuman kalau pilkada 2024 itu akan dilaksanakan November ya, bulan November. Itu sesuai dengan undang-undang. Nah, kemudian teman-teman, bahwa harapan kita bersama tentu pelaksanaan itu berjalan dengan lancar, aman, tertib dan sehingga pilkada semakin berkualitas, pilkada pemilu juga semakin berkualitas, sehingga akan melahirkan sebuah pemimpin yang berkualitas di masa depan, kan gitu. Nah, bicara dengan pemilu 2024, bahwa kita tentu sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten ya, bagi saya itu tantangannya juga cukup besar dalam mempersiapkan pemilu 2024. Apa saja tantangan-tantangan itu? Tentu yang pertama adalah, saya mencatat dapat tantangan bagi penyelenggara pemilu ya. Yang pertama adalah tentang infrastruktur. Infrastruktur dalam artian bahwa
selama ini infrastruktur di penyelenggara pemilu, terutama di Komisi Pemilihan Umum, itu masih minim, masih kurang ya. Nah, sehingga dalam jangka yang cukup panjang ini, sekitar 3 tahun lagi, maka secara infrastruktur kita bisa menyiapkan. Misal kita dari sistem teknologi, memang KPU masih ada kelemahan. Kita jujur saja bahwa secara teknologi kita masih tidak sempurna, sehingga misalnya kayak kemarin tidak semua daerah itu akan belum bisa menggunakan Sirekap, Erekap itulah. Karena semuanya itu harus menggunakan elektronik. Sementara di Indonesia itu kan kita tahu bersama tidak menyeluruh ya dalam hal segi misalnya internet dan sebagainya. Nah, itu tantangan bagi kita. Bagaimana ke depan sesuai dengan hasil MOU antara KPU RI dengan kementerian-kementerian yang lain, terutama dengan Kementerian informasi bahwa kita akan melakukan MOU dengan Menteri Komunikasi ya, Menteri Komunikasi, di mana jaringan-jaringan tertentu nanti akan disiapkan sehingga infrastruktur kita dipersiapkan. Nanti tidak ada lagi yang namanya komplain terkait dengan sinyal yang belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya kemarin itu, bahwa ketika membuat adanya Sirekap itu banyak orang, teman-teman KPU wilayah itu yang susah mencari sinyal, kayak di kepulauan ya, kayak di kepulauan, kayak di tempat-tempat terpencil di Indonesia ini. Nah, itu tantangannya. Selanjutnya adalah tantangan kita ke depan ini juga terkait dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal pemilih. Partisipasi masyarakat selama ini rata-rata di Indonesia itu adalah 7,6% dari penduduk yang ada. Jadi pemilih kita itu masih ada sekitar 24% itu yang tidak melakukan atau tidak menggunakan haknya ke tempat pemungutan suara pada waktu hari pemungutan suara. Nah, ini tentu adalah tantangan bagi ke depan untuk menyiapkan bagaimana metode dan cara agar 24% ini bisa datang dan berbondong-bondong datang ke TPS untuk memilih dan menggunakan hak pilihnya. Nah, selama ini tentu cara menggunakan atau untuk menggait para pemilih ini tentu banyak cara dari yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, sampai menggunakan tokoh masyarakat, kita menggunakan anak muda, menggunakan milenial, menggunakan tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh pendidikan, semua ini kita gunakan untuk menjadi bagian partisipasi masyarakat, mengajak masyarakat agar datang ke TPS. Nah, media sosial juga kita gunakan. Segala cara kita gunakan, tentu yang sesuai dengan undang-undang ya. Segala caranya ini sesuai dengan undang-undang, digunakan untuk bisa mempermudah masyarakat dan mengerti masyarakat agar bisa datang ke TPS. Itu yang menjadi tantangan. Tentu harapan kita adalah anak-anak muda, anak-anak milenial ke depan ini yang menjadi harapan kita bersama di tahun 2024 yang insya Allah pemilu akan dilaksanakan pada tahun itu. Harapan kita bersama agar mari bersama-sama mengajak tetangga,
orang tua, kerabat yang terdekat dulu agar datang ke TPS dan agar tahu bahwa 2024 itu ada pemilu dan pilkada. Sehingga semuanya nanti ke depan adalah bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal menggunakan hak pilihnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tentu kita perlu meningkatkan kehumasan ke depan. Kehumasan ini sesuai dengan divisi saya, gitu kan, partisipasi masyarakat dan kehumasan, dan SDM tentunya. Nah, tantangan kita ke depan, SDM, sumber daya manusianya ini, kalau dilaksanakan tahun 2024, tentu kita semakin siap, semakin matang dalam hal menyiapkan pemilu dan pilkada 2024. Bagaimana caranya? Kita di daerah tentunya selalu mendapat arahan dan bimbingan dari pimpinan pusat, dari KPU RI dan KPU provinsi, bahwa kita selalu disuruh atau dijaga terkait dengan integritas, tentang kejujuran, dan tentang efisiensi terhadap apapun yang ada di bawah. Kita tahu selama ini memang penyelenggara pemilu itu dianggap selalu banyak bermasalah. Gitu. Kita selalu menjaga lembaga ini dengan baik, menjaga integritas dalam hal menjadi penyelenggara pemilu. SDM tentu seluruh Indonesia ini tidak sama, tentu tidak sama karena beda pemikiran, beda karakter gitu. Kita dengan wilayah-wilayah lain juga akan berbeda, tapi undang-undangnya tetap kita gunakan. Gitu. Nah, SDM itu saya secara pribadi, kalau pemilu 2024 tentu sangat siap dalam hal secara psikologis, secara individu kita akan semakin siap dan kita akan semakin matang karena kita akan ditempa oleh beberapa persoalan-persoalan yang akan kita hadapi mendatang, dan insya Allah kita sudah menyiapkan segalanya untuk tahun 2024. Tahun 2022 nanti kan insya Allah pelaksanaan atau tahapan-tahapan ini akan dimulai pertengahan atau akhir 2022. Tahapan pemilu itu akan segera dimulai. Maka saya berharap kepada teman-teman yang punya keinginan atau teman-teman yang punya keahlian di bidang kepemiluan, minimal di bidang manajemen, di bidang politik, di bidang yang punya kemampuan itu juga bisa berpartisipasi dalam hal pemilu 2024. Misalnya, teman-teman yang ahli dalam manajemen politik misalnya, atau kebijakan publik, atau hukum, misalnya teman-teman yang fakultas hukum, itu juga bisa menjadi penyelenggara pemilu di tingkatan kecamatan, tingkat desa, sampai ke tingkat TPS. Harapan kita ini, kalau bukan teman-teman yang punya keilmuan, kalau bukan teman-teman yang punya keahlian, maka jangan salahkan kalau ada yang keliru di bawah, kan begitu. Maka juga teman-teman yang punya keahlian itu ikut partisipasi, harus ikut. Jangan hanya bisa menyalahkan, jangan hanya bisa menyalahkan atau mengkritik, tapi tidak terlibat dalam hal penyelenggaraan pemilu. Harapan kita teman-teman mahasiswa yang sekarang semester 6 ya, 6 semester 8 yang hampir lulus, itu juga terlibat di dalam pemilu nanti, terlibat langsung, bukan hanya terlibat mengkritik. Jangan hanya terlibat dalam hal
di luar penyelenggara pemilu. Karena teman-teman nanti bisa menjadi panitia kecamatan, bisa menjadi panitia di tingkat desa, bisa menjadi panitia di tingkat TPS, atau bisa menjadi relawan demokrasi. Nah, itu teman-teman harapan kita bersama. Di Indonesia ini kan kita tahu bersama kalau suruh mengkritik kan luar biasa. Para netizen, para yang lain-lain ini kalau suruh kritik kan luar biasa. Nah, tapi disuruh terlibat langsung, susahnya minta ampun. Ya begitulah kita. Tapi kita tetap optimis dalam hal generasi-generasi kita akan semakin peduli terhadap demokrasi di Indonesia dan terutama peduli terhadap pemilu dan pilkada 2024. Itu tantangan-tantangan yang kita hadapi. Tentu harapan-harapan kita selain generasi muda ikut terlibat, tentu semua bisa menyebarluaskan informasi-informasi terkait dengan hal ini. Dan pemuda-pemuda, generasi muda ini juga ikut terlibat dalam hal menyiapkan infrastruktur yang kita sampaikan tadi itu. Baik itu teknologi, baik itu tenaga, SDM, dan sebagainya. Sehingga ke depan, generasi-generasi muda, generasi milenial ini, itu aktif dalam hal pemilu. Jangan apatis terhadap pemilu, terhadap politik di Indonesia ini. Karena segala hal yang kita hadapi setiap hari itu adalah hal politik. Kita kadang-kadang dengan orang tua saja kita berpolitik. Pamit kemana, nyampainya kemana, belok-beloknya kemana, kan gitu. Itu berpolitik dengan orang tua. Pamit ke pasar tapi nyampainya di warung, gitu. Warung bukan pasar, gitu kan. Itu sudah masuk dalam hal politik keluarga. Dalam hal kecil, politik keluarga. Mengambil kesempatan, mengambil kesempatan yang ada untuk berdiskusi dengan orang lain, padahal pamitnya ke pasar misalnya. Nah, itu bagian kecil dari kita. Nah, sehingga tentu SDM yang sangat kita harapkan ke depan, agar harapan-harapan kita yang saat ini menjadi aktivis di kampus, yang menjadi pengurus organisasi di ekstra atau intra kampus, diharapkan bisa aktif. Karena pengalaman saya waktu jadi penyelenggara pemilu di tingkatan kecamatan, bahwa sangat penting teman-teman yang aktivis, teman-teman yang alumni pondok pesantren misalnya, alumni dari manapun ya, yang saat ini menempuh strata 1, harapan kita itu sangat terlibat. Karena berbeda cara komunikasinya, berbeda cara pandangnya ketika teman-teman mahasiswa itu menjadi penyelenggara pemilu di tingkatan bawah. Akan sangat berbeda. Tidak akan menonton kalau teman-teman yang sarjana yang akan menyampaikan ke masyarakat. Dan itu sangat efektif kalau teman-teman yang S1 atau strata 1 yang menjadi penyelenggara pemilu. Cara komunikasinya juga berbeda. Cara pandangnya, cara berpikirnya, cara menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat juga akan berbeda. Karena pengalamannya juga tentu sangat besar kalau teman-teman mahasiswa. Nah, itu harapan kita bersama. Semoga ke depan di tahun 2024, baik pemilu 2024, walaupun hari dan tanggalnya masih belum ya pemilunya. Kalau pilkadanya kan November 2024. Jadi sekitaran insya Allah memang sesuai dengan
isu yang berkembang karena kalau Pilpres kemarin kan pemilu tahun 2018 kemarin itu kan April 17 April 2018 ya. 2018 19 ya 19 kalau pemilu April 2019. 2019 untuk tahun 2024 karena ini kalau dilaksanakan April itu akan mempengaruhi tahapan yang bulan November pilkada karena pengaruh ya, karena pengaruhnya itu terkait dengan tahapan pilkada. Misalnya kalau April 2024 pemilu, maka hasil dari PT ya parliamentary threshold itu kan akan mempengaruhi terhadap pilkada ke depan. Misalnya di daerah hasil dari jumlah kursi DPRD itu juga akan mempengaruhi terhadap pencalonan kepala daerah. Nah itu, maka insya Allah itu akan dimajukan ke awal tahun 2024. Kalau tidak Februari ya Maret lah. Kalau Maret masih bisa, tidak mempengaruhi terhadap tidak menjadi persoalan untuk persiapan pilkada 2024. Tapi kalau April pelaksananya itu akan mempengaruhi penentuan calon kepala daerah. Kan harus 10% dari kursi di daerah itu yang bisa misalnya ya kalau sudah punya 10 kursi di daerah di kabupaten maka itu otomatis yang 50 kursi di daerah kalau punya 20%-nya maka itu tidak usah berkoalisi dalam hal mencalonkan kepala daerahnya. Tapi kalau kurang dari 20%, nah gitu, maka itu akan mempengaruhi terhadap calon kepala daerah, bakal calon kepala daerah ya. Kalau masih 5 kursi di kabupaten kota kan, itu tidak bisa mencalonkan secara langsung, harus berkoalisi dengan partai lain. Tapi kalau 20% kan sudah tidak usah berkoalisi dengan partai lain gitu. Karena banyak di daerah-daerah yang punya keinginan kan begitu. Partai politik ini kan punya keinginan banyak. Nah, sehingga harapan kita bersama, mari kita sukseskan. Mari kita bersama-sama mensosialisasikan pemilu dan pilkada yang akan dilaksanakan tahun 2024. Itu dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelumnya ini Bang, nanti tapi ada pertanyaan sebenarnya tadi ya Abang cuma menyebutkan terkait tantangannya dari infrastruktur yang subnya di dalamnya adalah teknologi, kemudian partisipasi masyarakat. Nah itu kemudian apa sih yang menjadi plusnya, artinya ketika dilaksanakan 2024. Tapi nanti ya Bang kita bahas ini. Sebelumnya nanti siapa silakan Mas Edward. Mas Edward sudah siap. Jadi mungkin Mas Edward nanti akan mengulas pengawasannya bagaimana. 2019 perbandingan ketika 2019 hanya dilaksanakan 1 kali, 2024 dilaksanakan 2 kali. Bagaimana pengawasan di dalam pelaksanaan pemilu itu sendiri? Silakan Mas Edward. Ya, terima kasih Mas Soleh. Suara saya terdengar Mas ya? Terdengar. Enak. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang siap. Bang Khairil Munir, salam kenal Bang dari Jogja. Siap. Dan juga terima kasih telah diundang di IG Mas Soleh yang luar biasa. Belum sempat kita silaturahmi di Jogja Mas. Kita tunggu di Jogja nantinya. Siap Mas. Ya, terkait hal ini Mas, saya mencoba memflashback dulu bagaimana KISP pada waktu proses
masih masuknya prolegnas terkait dengan RUU Pemilu, kita juga ikut serta bagaimana untuk menyampaikan kajian bahwasannya kami tidak setuju apabila sebenarnya pemilu dan pilkada dilakukan serentak bersama di tahun 2024 pada saat itu, bersama dengan Perludem, dengan Netgrid dan banyak LSM di Jakarta. Kita sama-sama membuat kajian untuk menyampaikan bagaimana tantangan yang lebih atau masalah yang terjadi. Kalau sudah dicabut, artinya kemungkinan besar pilkada serentak dan pemilu akan bergabung di tahun 2024 nantinya. Nah, kenapa ini menjadi konsen kami? Kalau kita melihat di usulan KPU terkait dengan jadwal pemilu, itu dilaksanakan kemungkinan Januari, Februari, atau Maret. Sedangkan pilkada, sesuai dengan amanat undang-undang, di bulan November. Jangka waktunya jangka waktu yang sangat pendek. Kita masih teringat kalau kita bicara mengevaluasi pemilu 2019, banyak sekali beban anggaran khususnya KPU itu sangat berat. Misalnya terkait dengan beban KPPS, misalnya kalau kita mau flashback, terkait KPPS ini sangat tinggi, baik itu sebelum, selama, dan sesudah hari pemilihan. Sertanya ada kendala terkait BIMTEK misalnya, logistik, dan kesehatan itu berkontribusi pada kelelahan petugas yang saya rasa berakibat kepada kematian. Dan ini kita tidak lupa dengan ini. Kalau kita memantau di 220 titik TPS di DIY, kita melihat beban kerja sekitar antara 20 sampai 20 jam pada hari pelaksanaan pemilu. 7,5 hingga 11 jam untuk mempersiapkan TPS dan 8 hingga 48 jam untuk mempersiapkan atau mendistribusikan undangan. Ini waktu yang saya rasa cukup berat. Kalau kita kembali ke riset dari UGM, rata-rata kematian yang terjadi kemarin bisa dikategorikan adalah kelelahan. Nah, ini juga akan kembali lagi 2024 nantinya. Karena tidak ada engagement dari negara atau tidak ada kekuatan dari negara untuk mengantisipasi ini. Apakah akan terulang lagi? Ini juga tidak ada. Yang kedua, saya rasa terkait dengan isu dominasi pilpres itu akan tetap terjadi, yang membuat pemilu legislatif ini kurang menarik atau mendapat perhatian sepadan dari pemilih, khususnya pemilu DPD dan DPRD. Padahal legislatif juga menjadi ranah penting, saya rasa, yang nantinya menjadi isu lokal. Apa sih terkait permasalahan yang terjadi di daerah, ini juga akan nantinya perlu dikembangkan. Dampak dari pemilu serentak 2019 yang dimana dominasi pilpres terjadi, maka legislatif kurang mendapatkan perhatian khusus. Yang ketiga, saya rasa tantangan berat adalah suara tidak sah. Hampir rata-rata, saya rasa banyak sekali suara tidak sah ini akibat dari bagaimana kompleksitas pemilih untuk melihat mana sih calon yang mereka yakini, mana sih calon yang mereka pahami. Ini juga menjadi problem kompleksitas pemilih kita. Kalau kita lihat di Jawa Barat misalnya, masih banyak sekali surat suara yang tidak sah. Di DIY juga sama, surat suara tidak sah itu juga tinggi, khususnya di DPD dan DPR. Nah, ini menjadi catatan kita, bagaimana nanti tantangan 2024, saya yakin ini juga akan kembali terulang. Isu lokal atau daerah tenggelam, isu nasional dalam penjangan pemilih akan menjadi diskursus kepemiluan yang mengambang. Ini juga akan menjadi catatan terkait dengan pilkada atau pemilu 2024. Tantangan yang paling saya khawatirkan, kalau kita lihat jadwal terkait pergantian komisioner, ya, misalnya KPU RI dan Bawaslu RI itu akan berakhir jabatannya tahun 2022. Sebagian besar lagi nanti akan berakhir pada bulan akhir 2022. Bagian besar KPU provinsi juga ada di pertengahan 2023. Kalau kita melihat jadwal di bagaimana nanti pergantian komisioner di tahun 2024, misalnya mungkin catatan saya nanti bisa dikoreksi, ada 36 KPU kabupaten kota di Jawa Timur itu akan berakhir masa jabatannya di bulan Juni. Sedangkan proses tahapan apabila nanti pelaksanaan pilkada di bulan November, pemilu kalau kita lihat siklus 5 tahunan di bulan April, Januari, Februari, maka di sini akan jadi problem tantangan tersendiri. Pergantian komisioner saya rasa nanti Bang Syahril bisa menyampaikan. Ketika itu berganti, maka
bagaimana proses penyiapannya? Ini kan tentu menjadi tantangan sendiri bagi komisioner. Ini menjadi catatan penting sebenarnya. Kita perlu mengantisipasi ini dari sisi masyarakat sipil untuk mengawasinya. Bagaimana nanti saat proses pergantian tidak mempengaruhi dalam proses pelaksanaan teknis kepemiluan. Ini menjadi catatan saya rasa kita antisipasi bersama sebagai masyarakat sipil atau bagi masyarakat di luar dari penyelenggara pemilu. Kita punya tugas untuk bagaimana tidak hanya mengawasi proses teknis di lapangan, tapi kita perlu mengawasi kita perlu mengawasi juga penyelenggara pemilu kita. Bagaimana penyelenggara pemilu kita dengan rentetan waktu yang seperti ini apakah maksimal atau tidak. Nah, belum lagi kita ngomong terkait dengan misalnya sosialisasi. Saya, Mas Soleh, tidak mau hanya bicara terkait dengan tingginya angka partisipasi. Karena saya meyakini angka partisipasi ini tidak hanya kerja keras dari penyelenggara pemilu juga, tapi juga dari partai politik, misalnya melakukan praktek politik uang. Ini kan juga bukan hal yang bukan hal yang tabu lagi. Orang datang ke TPS juga bisa juga pengaruh terhadap politik uang, dan itu banyak misalnya. Pilkada 2020 di Jogja, di Bantul juga cukup tinggi angka partisipasinya, tapi banyak sekali laporan terjadi terkait praktek politik uang, maka ini akan sepadan. Nah, saya ingin bilang begini, sosialisasi atau pendidikan kepemiluan itu tidak bisa dilakukan saat menjelang proses pemilu. Ini kalau kita pemilih, belum kita bicara terkait dengan pendidikan politik kewarganegaraan. Pendidikan politik kewarganegaraan ini juga tidak bisa kita bicara saat menjelang pemilihan. Ini proses jangka waktu yang panjang dan persiapan yang panjang. Saya yakin, Mas, pengalaman di 2020 penyelenggara pemilu saat COVID kemarin fokus terkait dengan penyampaian sosialisasi masih normatif. Contohnya apa? Penggunaan media sosial. Masih sangat normatif sekali pemberian informasi. Yang kedua, masih sangat begitu datar hanya memberikan informasi perihal teknis pemilihan. Tapi kalau kita bicara etika, bicara norma, kita bicara bagaimana hak dan kewajiban dari proses pendidikan pemilu tersebut, ini masih kurang. Kenapa ini terjadi? Karena saya rasa waktu yang kita harus persiapkan panjang. Nah, inilah yang nanti saya rasa menjadi tantangan kita sendiri. Apakah dengan rentetan waktu yang seperti itu, apakah memungkinkan pendidikan pemilih itu berjalan dengan masif? Terus kalau kita bicara terkait dengan, kalau begitu rubah saja proses teknis nanti lebih sederhana, misalnya terkait dengan proses menggunakan e-rekap misalnya. Kalau kita bicara menggunakan teknologi, kita harus ingat infrastruktur kerangka hukum kita di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu tidak memungkinkan kalau kita menggunakan elektronik dengan penggunaan basis utama. Nah, ini juga menjadi catatan, maka perlu juga harus direvisi undang-undang itu apabila kita ingin mensimpelkan atau mentekniskannya lebih simpel terkait proses rekap. Dan belum lagi kita bicara terkait dengan rentetan terkait dengan hal-hal yang sifatnya pelanggaran pemilu. Mungkin Mas Soleh, orang hukum, kita bisa melihat dari proses penindakan pelanggaran pemilu kita, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 masih begitu banyak kelemahan. Dan ini memungkinkan lagi akan terjadi di 2024 dengan rentetan yang sama. Ini yang menjadi tantangan saya yang saya mengkhawatirkan di tahun 2024. Optimis ya, tapi kita perlu bareng-bareng bagaimana kita punya grand plan-nya. Kalau beberapa waktu yang lalu kita diundang dalam proses evaluasi di KPU RI, catatan kami adalah kita perlu grand plan yang panjang. Bagaimana kita bisa membuat sesuatu persiapan khususnya teman-teman masyarakat sipil untuk mempersiapkan bareng-bareng dengan penyelenggara pemilu, tidak hanya mengawasi, tapi bagaimana kita bisa ikut serta membimbing misalnya KPPS ini atau penyelenggara tingkat ad hoc ini juga berjalan dengan baik, karena ini adalah ujung tombaknya dari kesuksesan pemilu atau pilkada kita. Ini yang menjadi tantangan kita. Belum lagi, Mas, terkait dengan pemilu 2019, kalau kita bicara terkait dengan kualitas dan profesionalitas, saya rasa kita bisa cross check di DKPP. Sangat banyak sekali problem pelanggaran etik yang terjadi, baik itu terkait dengan kinerja dan performa penyelenggara pemilu dan juga partai politik kita, logistik pemungutan suara kita yang masih kadangkali tidak tepat waktu,
tepat jenis, tepat jumlah dan tepat lokasi, meningkatnya jumlah kasus suara yang tertukar, kita masih ingat di Depok, kita masih ingat ada di Sulawesi yang suara-suara bertukar, kekurangan suara di DIY kemarin itu, banyak juga kekurangan suara. Ini kan juga menjadi problem terkait dengan kualitas semuanya, tidak hanya penyelenggara, tapi juga semua aspek yang terjadi. Nah, ini yang menjadi tantangan-tantangan kita selanjutnya. Perihal kelebihan, Mas Soleh, saya belum berani bilang apa yang bisa kita belum bicara terkait dengan konsolidasi partai politik. Kalau kita dari pemilih, dari masyarakat sipil yang konsen terhadap isu ini, kita perlu juga memahami terkait dengan konsolidasi partai politik. Bagaimana proses mereka untuk menggait para calon, bagaimana mereka mengakomodir untuk menyiapkan kepemimpinan, itu kan juga tugas pemilih sebenarnya, tugas masyarakat untuk bisa masuk ke dalam itu. Problemnya kan partai politik kita ini sulit untuk ditembus. Partai politik kita sangat tertutup, sangat sulit sekali untuk bagaimana kita juga bisa memberikan masukan-masukan bagaimana sih mekanisme kepemimpinan itu bisa terjadi di dalam partai politik. Ini kita belum bicara ini terkait dengan konsolidasi partai politik. Kalau seandainya nanti pemilu 2024 terlaksana, maka saya rasa persiapan penrekrutmen KPPS misalnya, penrekrutmen PPK, saya rasa perlu diperpanjang. Tidak perlu waktunya lebih panjang lagi, tidak hanya sebatas pendek seperti 2019 kemarin. Kita perlu panjang lagi supaya apa? Mungkin persiapan dalam proses ini akan berjalan dengan baik ketika BIMTEK-nya, persiapannya lebih lama, waktunya lebih lama. Itu menurut saya agak lebih baik untuk hal tersebut. Mungkin ini sebagai pemantik dulu Mas Soleh terkait dengan catatan-catatan kami di bagaimana melihat di pemilu 2024 dan pilkada di 2024. Kalau mau bicara terkait dengan aspek presidensial yang itu menjadi putusan MK terkait dengan keserentakan di 2019 tidak terbukti. Artinya konsep ini juga tidak menjadi bukti. Kalau kita bicara efek dari pemilu serentak 2019 ini juga tidak terbukti. Banyak sekali jurnal yang sudah mengatakan ini, Mas, termasuk dengan jurnal LIPI, terus juga beberapa para pengamat pemilu juga mengatakan bahwa istilah presidensialisme ini tidak terbukti 2019. Artinya masih tidak terbukti secara teoritis. Mungkin ini dulu Mas Soleh sebagai pemantik diskusi. Monggo nanti kita bisa ngalir dalam diskusi gitu. Tanya jawab atau diskusi terkait dengan lebih mengalir lagi. Matur suwun Mas Soleh. Sama-sama Mas. Ya. Jadi tadi teman-teman jadi sudah dijelaskan oleh Mas Edward terkait apa sih kelemahan-kelemahan ya. Kalau kelebihannya mungkin belum ada karena lebih banyak pada kelemahannya ya Mas ya. Pelaksanaan berkaca kepada pelaksanaan pemilu 2019 dan pilkada 2020. Nah, mungkin Bang Sailul Munir untuk karena tadi tidak memberikan penjelasan apa sih kelebihan ketika dilaksanakan ini. Kalau Mas itu tidak dia tidak berani mengatakan karena tidak ada kelebihan karena berkaca pada 2019 dan 2020. Ini mungkin dari sisi KPU apa sih kelebihan dari ketika pemilu itu diserentakkan di 2024 seperti itu? Baik, terima kasih Mas Edward yang telah memberikan beberapa pandangan dan pemikiran-pemikirannya selama ini, dan pada diskusi ini sangat menarik ya sore ini terkait dengan tantangan dan keuntungan pemilu 2024. Saya kira kalau kelebihan itu orang yang menilai, begitu. Kalau kita sayang sama orang kan pasti punya sisi-sisi yang lain kan gitu. Kalau kita ada sisi lainnya kan gitu. Yang tentu setiap orang berbeda pandangan kan begitu. Itu hak dan pandangan setiap warga negara. Itu tidak apa-apa untuk semua mengkritisi, tapi tentu harus punya solusi yang juga bisa memberikan masukan kepada penyelenggara pemilu. Misalnya keuntungan bagi kita penyelenggara pemilu yang awalnya rencana akan dilaksanakan pada tahun 2023 kalau sesuai dengan masa periode wali bupati dan wakil bupati serta wali kota, gubernur, itu kan banyak yang habis tahun 2022 dan tahun 2023. Nah, keuntungan bagi penyelenggara tentu
akan lebih banyak keuntungannya karena bisa menyiapkan segala sesuatunya, bisa mempersiapkan kekurangan yang selama ini terjadi, itu kita bisa sempurnakan. Tentu tidak akan sempurna sesempurna yang semua masyarakat inginkan. Baik itu dari segi SDM, kita 3 tahun ke depan ini akan siap mempersiapkan segala sesuatunya untuk SDM misalnya. Yang di bisnis kayak saya misalnya itu akan mempersiapkan cukup panjang untuk generasi-generasi ad hoc di bawah kita. Tentu itu juga harus diimbangi dengan yang menjadi persoalan dan problem bagi kita juga adalah soal anggaran misalnya. Karena ad hoc ini juga ada priorisasinya, misalnya ada yang 6 bulan, ada yang 8 bulan. Malah misalnya seperti PPK itu kan hanya 8 bulan. Ada yang hanya 1 bulan kayak KPPS misalnya. Nah sehingga karena kalau lebih dari itu anggarannya cukup besar tambahannya. Gitu. Tanpa 1 bulan saja itu bisa triliunan di Indonesia. Kan begitu. Nah sehingga itu butuh memang butuh kerjasama dari semua pihak. Kalau persoalan kenapa kok dilaksanakan serentak misalnya 2024 itu kan yang membuat undang-undang kan bukan KPU. KPU ini kan hanya sebatas melaksanakan undang-undang. Nah, KPU hanya bisa membuat peraturan KPU ya, kan itu saja yang dibuat oleh KPU. Sementara undang-undang, pelaksanaan atau jadwal tahapan itu kan semuanya diatur dalam undang-undang. Yang itu dilakukan oleh DPR, bukan kita. Kita hanya melaksanakan amanah undang-undang itu. Nah, kalau misalnya seperti kayak kemarin misalnya, kalau kita tetap siap dalam situasi apapun pelaksanaan pemilu atau pilkada itu. Kemarin banyak orang tidak percaya kepada kita kalau pemilu atau pilkada dilaksanakan tahun 2020 kemarin. Kan banyak orang yang pesimis karena di masa pandemi, di masa corona yang cukup dahsyat kemarin waktu Desember ya, 9 Desember itu kan masih dahsyat lah yang namanya penyakit corona ini. Cuman pada pilkada kemarin yang dilaksanakan 2020 itu sangat berjalan sangat sesuai dengan harapan. Sukses lah kalau kita bisa simpulkan sangat sukses. Karena karena semuanya menggunakan protokol kesehatan, semuanya menggunakan sesuai dengan aturan main yang ada, sehingga pilkada kemarin tidak menjadi tidak menjadi penyebaran COVID ke depan. Kemarin tidak ada dari informasi itu bahwa adanya pilkada corona semakin banyak. Alhamdulillah kemarin tidak ada. Nah itu tentu tantangan dan tentu harapan untuk kita semua. Kan begitu. Nanti juga kemungkinan kan begitu. Belum tentu nanti 2024 corona ini sudah habis kan begitu. Tahun 2024 pemilu dan pilkada belum tentu virus COVID ini habis kan begitu. Maka kita juga menyiapkan segala sesuatunya di tahun 2024, baik mental dan fisik kita. Terkait dengan undang-undang misalnya, priorisasi KPU Kabupaten Kota se-Jawa Timur atau se-Indonesia yang banyak juga, saya pribadi itu juga Juni Mas, habisnya nanti. Juni 2024. Nah, pengalaman kemarin, waktu pemilu dan pemilu 2019, saya itu kan masuk pasca pemilu.
kemarin. Hanya saya itu hanya tahapannya itu sudah masuk ke MK, ke Mahkamah Konstitusi. Nah tentu kalau menggunakan, kalau saya kan baru kemarin ya, masih satu periode. Umumnya saya itu sebelumnya jadi penyelenggara ad hoc di kecamatan. Jadi agak tahu prosesnya agak tahu, mekanismenya agak tahu. Tapi kalau teman-teman yang tidak paham, yang tidak pernah menjadi penyelenggara pemilu, kemudian menjadi penyelenggara pemilu pada saat proses MK, itu akan kebingungan memang. Memang akan kebingungan karena kronologis sebelumnya kita tidak tahu gitu. Kronologis sebelumnya sebelum pemilu, sedang pemilu dan pasca pemilu itu kita mungkin tidak akan paham. Yang paham kan penyelenggara pemilu sebelumnya, anggota komisioner sebelumnya, itu yang susah memang. Kemarin Bangkalan itu lumayan banyak yang yang masuk MK, ya. Baik itu DPRD, caleg DPRD, provinsi dan RI kemarin. Tapi alhamdulillah semua yang KMK itu dari pemohon itu tidak dikabulkan. Jadi semuanya ditolak alhamdulillah kemarin. Jadi secara otomatis KPU yang sebagai termohon itu bisa melaksanakan dengan baik. Itu nah, keuntungan yang lain bagi kita sebagai penyelenggara pemilu tentu menyiapkan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Ini 3 tahun akan terus kita lakukan. Mulai kemarin kita terus lakukan, baik itu menggunakan media cetak, online. Karena memang kita kalau terlalu gencar di media gitu kan, media cetak misalnya, karena kita juga butuh anggaran kan gitu ke teman-teman itu untuk iklan dan sebagainya, karena memang saat ini era refocusing ya, banyak anggaran yang dipangkas kena refocusing, tentunya ada keterbatasan tertentu, tapi kita tidak tidak semuanya harus anggaran, tapi kreativitas kita laksanakan. Salah satunya kita melakukan pada bulan ini, bulan puasa, kita terus mengadakan tadarus demokrasi di daerah. Tadarus demokrasi, diskusi dengan teman-teman, diskusi dengan tokoh masyarakat terkait masukan dan masukan untuk persiapan tahapan 2024 gitu. Kita juga banyak meminta masukan kepada tokoh masyarakat, senior-senior kita. Nah, itu tentu tantangan-tantangan ke depan dan harapan-harapan ke depan, keuntungan bagi kita menyiapkannya sangat panjang ini. Kalau 2022 misalnya atau 2023, tentu kita akan dilambangkan di anggaran. Karena anggaran kita kalau pemilu itu cukup banyak. Kalau pemilu itu kan anggarannya dari APBN. Tapi kalau pilkada itu biasanya kita menyiapkan itu dari APBD yang ada. Sehingga di masa rekonstruksi saat ini, di masa pandemi saat ini, itu kan, yang kalau mendadak anggarannya cukup melelahkan bagi anggota, bagi bupati dan wakil bupati di daerah. Karena anggarannya itu kan harus dibahas melalui Banggar dan sebagainya, melalui DPRD. Kalau dua-dua tentunya kita sebagai penyelenggara tentu akan melaksanakan apapun putusan undang-undang. Tapi semuanya itu konsekuensi tentu ada. Kita akan cepat berkomunikasi dengan bupati. Tapi alhamdulillah untuk di Bangkalan, untuk pilkada 2024 sudah dianggarkan dari tahun ini. Jadi nanti ke depan ada saving anggaran untuk pilkada 2024. Anggaran pilkada di Kabupaten Bangkalan itu, anggaran pilkada 2024 yang akan dilaksanakan November itu
anggarannya 78 M ya, 78 miliar untuk wilayah Bangkalan. Nggak tahu di daerah lain. Kalau pemilu kan dari APBN, jadi kita hanya menunggu bagaimana anggaran yang akan dibahas di DPR RI kan gitu. Nah itu yang tantangan kita. Saya lagi-lagi berharap dengan tantangan ke depan ini, dengan keuntungan-keuntungan yang akan kita laksanakan, keuntungannya tentu banyak lah. Dengan mundur itu kan banyak keuntungannya. Saya tidak bisa berkomentar terkait partai politik ya, karena kalau bagi partai politik tentu sangat menguntungkan, kan begitu. Ya ada plus minus lah, pasti ada plus minus kan. Bagi yang sudah settle, ini kok tidak 2022 kan begitu. Bagi yang sudah settle. Tapi kalau bagi yang masih masih belum settle atau belum infrastruktur politiknya belum ke bawah belum selesai gitu kan, atau konsolidasi politiknya belum selesai, saya mau komen soal itu, Mas. Itu bagian dari bukan masukan kepada partai politik kenapa kok begitu kan begitu. Kita hanya melaksanakan amanah undang-undang kita. Kapanpun kita siap. Kapanpun tahun berapapun kita siap saja. Misal tahun depan moro-moro pembahasan misalnya. Ini ganti 2023 misalnya. Kita kan politik kan dinamis. Politik ini kan dinamis. Kalau misalnya pemerintah dan DPR RI, anggota legislatif dan eksekutif tahun depan, taruh 2023 misalnya. Kita kan hanya melaksanakan politik dinamis. Politik ini tidak pasif kan itu. Politik dinamikanya luar biasa, sehingga ke depan mari kita bersama-sama kawal bersama-sama. Saya terima kasih ke Mas Edward karena selalu mengawal perkembangan politik, perkembangan penyelenggaraan pemilu di tingkat daerah sampai ke tingkat pusat. Selalu memberikan masukan terkait dengan perkembangan di daerah, perkembangan politik di Indonesia, terutama perkembangan persiapan berdasarkan pemilu, pelaksanaan pilkada di masa yang akan datang. Ini yang saya apresiasi kepada teman-teman pengamat dan yang lain-lain. Itu Mas Adindaku Soleh. Ya, ini Bang tadi yang sudah jelaskan terkait kekurangannya juga sudah keuntungnya juga. Nah ini kan tadi aja sih pertanyaan. Ini kan tadi ada tantangannya lah terkait infrastruktur yang ikut di dalamnya adalah teknologi, kemudian partisipasi masyarakat. Nah, apa sih upaya kemudian yang dilakukan oleh KPU hari ini, khususnya di KPU Bangkalan lah, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat hari ini? Kalau tadi kan disebutkan datanya 76% masyarakat yang melaksanakan, yang ikut partisipasi dalam pemilihan. Selebihnya sekurangnya mereka tidak melaksanakan gitu. Ini kan yang menjadi tantangan karena pelaksanaannya kan rentannya sangat dekat. Nah, itu kan apa sih upaya yang dilakukan KPU Bangkalan mulai hari ini lah untuk persiapan 2024 itu? Oke, baik, terima kasih. Jadi beberapa kali kita sudah melaksanakan kerjasama MOU dengan tokoh masyarakat, Ormas, dengan Forkopimda, Kabupaten Bangkalan, dengan tokoh-tokoh masyarakat, baik itu Muhammadiyah, baik itu NU, baik itu ormas-ormas yang lain yang ada di Bangkalan, terutama kepada teman-teman generasi muda, para milenial, kita ikutkan. Kita mengadakan tadarus demokrasi dengan teman-teman milenial. Kita selalu berdiskusi dengan teman-teman perguruan tinggi yang ada di Bangkalan. Kita minta masukan kepada teman-teman para akademisi, para tokoh masyarakat. Selalu kalau kita sampai kepada tingkat RT sampai RW ya, rusun, kita sering menyampaikan. Kalau misalnya ada kayak seperti yasinan, kalau ada kegiatan-kegiatan di malam Jumat itu kan biasanya ada kegiatan di desa-desa. Kita juga masuk ke sana
menyampaikan langsung kepada masyarakat bahwa pemilu pilkada akan dilaksanakan tahun 2024. Itu cara yang kita laksanakan. Kalau di Bangkalan, partisipasi masyarakat pada tahun 2019 kemarin itu 96%. 96% partisipasi masyarakat. Nah, karena bedanya partisipasi masyarakat dengan pilgub itu sangat jauh, teman. Agak jauh, bukan sangat jauh, agak jauh sedikit. Lebih banyak partisipasi masyarakat pada masa pemilu. Karena pemilu itu kan semuanya terlibat. Punya caleg masing-masing, hampir setiap desa itu punya caleg. Sementara kalau pilgub, pemilihan bupati kan tidak semua itu seolah-olah terlibat, seolah-olah ya. Kalau pemilu kan seolah-olah semuanya terlibat. Karena Omeli ngajak, keluarga ngajak untuk milih dirinya kan gitu. Tapi kalau pilgub kan tidak sebegitu emosionalnya orang-orang memilih. Beda. Nah, itu yang kita lakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, kita juga menyiapkan media sosial. Nah ini, teman-teman, adik-adik, kadang-kadang banyak teman-teman ini yang mengkritisi tapi tidak pernah membaca websitenya KPU. Pengunjung website KPU ini juga sedikit, memang. Ketimbang website-website yang lain gitu ya. Karena memang website KPU informasi-informasi ada di sana, teman-teman adik-adik. KPU itu semuanya sudah ada Facebooknya, semua ada IG-nya, semua KPU seluruh Indonesia itu ada. Jadi media sosial sudah ada semua, sampai YouTube pun sekarang itu dilaksanakan oleh teman-teman KPU. Ada podcast ya, itu juga dilaksanakan oleh teman-teman. Apa? Kenapa kok begitu sampai begitunya? Karena itu ingin menjangkau teman-teman yang milenial. Ada lomba untuk lomba-lomba yang ada di Instagram misalnya. Tidak melaksanakan itu. Lomba foto pemilu, lomba foto demokrasi, yang itu akan diupload di Instagram. Itu teman-teman. Jadi kita mencoba untuk sampai ke tataran milenial, sampai ke tataran instagramable oleh orang teman-teman Selebgram di daerah. Kita juga kerjasama dengan teman-teman Selebgram, teman-teman YouTuber di daerah-daerah yang selama ini kita lakukan. Apapun metodenya, apapun caranya, kita tetap tetap menggunakan atau mencari solusi dari teman-teman pemuda atau milenial ya. Banyak ide-ide tentunya dari teman-teman milenial untuk lebih berkreasi dalam hal menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat, gitu. Itu mungkin Mas Soleh. Iya, terima kasih Bang. Nah ini Mas Edward tadi akan menarik terkait kalau dikaitkan lagi terkait partisipasi di masyarakat. Nah, menurut Mas itu ada yang menjadi problem ketika pelaksanaan itu dilaksanakan 2024. Padahal 2019 kalau kita belajar partisipasi masyarakat sangat rendah. Ketika melaksanakan 2024 apa itu akan sangat meningkat menurut Mas Edward seperti itu. Itu bagaimana? Ya, terima kasih Mas Soleh. Ya. Kalau kita bicara partisipasi ya, ini kita perlu beredel ulang juga terkait dengan pemahaman partisipasi. Kalau kita mau bicara dengan kuantitatif, saya rasa partisipasi kita itu selalu mencapai tingkatan itu. 2019 saya rasa lebih baik dibandingkan 2014, dibandingkan 2009, 2004. Kita meningkat. 2020 kita meningkat. Ini kalau kita bicara terkait dengan kuantitatifnya.
Tapi kalau kita bicara terkait dengan kualitatifnya, artinya bicara kualitas, ini masih perdebatan panjang yang saya rasa masih belum bisa kita dikategorikan sebagai pemimpin yang berdaulat. Ini kan kita bisa saat data data itu kan tersebut secara kita itu dalam negara demokrasi yang kenapa sama? Kita mampu berpartisipasi datang ke TPS, tapi kita belum paham dengan makna orang datang ke TPS. Nah ini juga menjadi problem. Kalau saya yakin 2024 nanti pasti akan meningkat, target KPU akan itu bukan menjadi problem. Tapi saya terkait dengan kualitas tadi yang perlu dipikirkan. Dan kerja-kerja seperti Bang Syahril tadi kita perlu support. Saya rasa luar biasa Bang Syahril melakukan kerja desa dengan kegiatan-kegiatan sosialisasi di desa itu penting sekali karena saya rasa tidak semua negara juga begitu. Ini tugas support juga masyarakat yang terlibat di sana. Tapi saya ingin Mas Soleh, yang saya khawatirkan itu kita sebagai pemilih, kita melihat tidak hanya sebatas dia hasil menyelenggarakan, tapi artinya ada yang namanya genuine election tadi. Bagaimana menciptakan pemilihan yang pasti, yang bagaimana yang genuine. Itu kan ada 3 aspek. Satu aspek partai politik, satu aspek penyelenggara, satu aspek pemilih. Aspek pemilih tentu saya rasa hanya ekspor dalam undang-undang. Ini kan penyelenggara itu kan saya bilang faktor demokrasinya. Orang di lapangan taskan undang-undang ini dengan baik. Nah, problemnya kan diregulasi masalahnya. Yang di sini juga perlu disuarakan bareng-bareng. Artinya kan penyelenggara patuh terhadap regulasi. Undang-undang ini kan pembuat regulasi ini kan yang kadang-kali menjadi problem kita dari sini. Saya selalu bilang regulasi ini dibuat untuk sebenarnya bisa jadi orang itu berbuat curang. Jadi sengaja dibuat untuk supaya orang bisa tahu bagaimana cara curangnya kan begitu. Nah, problem kita ada di sini. Nah, untuk 2024, kenapa saya bilang 3 aspek ini penting? Mas, di 2024, tujuan 2024 nanti, tujuannya adalah pasca dari bagaimana menciptakan sistem pemerintahan nanti yang baik. Cita-cita kita itu kan mau menerapkan sistem presidensialisme yang baik itu dengan penyelenggaraan pemilu seperti ini, apakah nanti benar-benar terwujud? Saya rasa belum bisa mengategorikan iya. Yang kedua, saya ingin bilang menjadi baru juga nantinya. Kenapa sih sebenarnya legislatif ini memang tidak di 2020 tidak ada kajian spesifikasi khusus untuk disampaikan. Kalau untuk terkait tahapan teknis, iya, kita dapat referensi Mas Soleh. Tapi bagaimana menciptakan sistem kepemerintahan yang baik atau good governance yang baik itu kan tidak pernah disampaikan Mas Soleh kajiannya. Coba deh kita cek, sampai nggak pasca dari proses pemilu besok itu kan enggak juga. Hanya teknisnya. Secara teknis saya akan berjalan dengan permasalahan-permasalahan kita evaluasi lagi. Tapi kan bagaimana secara legislatif ini bisa connect bersama. Nah, ini yang saya rasa perlu kita pikirkan untuk hal tersebut. Kalau untuk partisipasi pemilih, saya yakin Mas Soleh 2024 pasti akan memenuhi target. Tapi kan problem sampai target 1% tadi itu, apakah itu memang tidak ada apakah itu para yang jenuin? Tidak. DIY itu kan punya desa anti politik uang, mungkin masalah kan kurikulum hampir semua pengadilan di semua di daerah itu pakai kurikulum ini sama-sama bawah dari mana dan namanya desa anti politik. Pertama kali kan di DIY, Desa Murtiga itu berdiri di Harjo dan sekarang menjadi pilot project-nya Bawaslu. Problemnya kan satu, orang juga yang kedua formalitas itu di DIY menjadi masih formalitas. Nah, menciptakan iklim yang benar-benar seperti ini, yang bagaimana kita menciptakan iklim yang bagaimana politik yang sesungguhnya itu kan perlu jangka waktu yang lama. Tidak hanya penyelenggara yang kritik, partai politik juga. Bagaimana peran mereka menyiapkan ini? Jangan ada. Kalau penyelenggara itu Bang Syahril nanti bisa koreksi. Itu pendidikan pemilih.
bukan pendidikan keluarga negara. Ini kan dua aspek yang berbeda. Pendidikan keluarga negara, pendidikan politik itu kan ada undang-undang partai politik. Partai politik itu mengamanatkan bahwa partai politik punya tugas terkait pendidikan politik dan keluarga negaraan. Ini pendidikan. Nah ini yang sebenarnya juga perlu juga hal ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Kalau menjelang pemilu itu bukan pendidikan politik, saya rasa sudah beda maknanya. Pendidikan politik kan jangka panjang. Yeah. Nah ini yang perlu jarang sekali di hal itu. Itu yang menjadi khawatiran ya mungkin terkait hal tersebut. Terkait dengan ini saya belum bisa meyakini apakah nanti 2024 itu terjadi polarisasi hal yang sama atau tidak di 2019. Kalau kita baca kemungkinan dua, ini survei politik masih dinamis. Kalau itu nanti polarisasinya sama seperti 2019, 2014, maka battle space teman-teman penyelenggara, teman-teman masyarakat sipil, aktivis, yaitu adalah digital. Kita punya problem. Tidak banyak orang serius melakukan literasi digital. Sebagai contoh, misalnya, ada nggak sih sebenarnya lembaga-lembaga yang konsen bagaimana untuk memberikan sebuah pelajaran terkait dengan literasi digital, baik itu tingkat sekolah atau lembaga pemerintahan. Kesbangpol misalnya, itu juga masih kurang. Kalau dipaksakan misalnya pemilih milenial itu untuk membuka website misalnya penyelenggara, kementerian, itu sulit. Sedangkan itu kan menangkap, bukan orang menunggu datang, tapi menangkap. Nah, persepsi ini yang saya rasa kita belum sampai di sini. Bagaimana kita bisa menangkap pemilih tadi dengan informasi yang jelas. Kita masih sangat menunggu. Kritik saya di 2020, Pilkada 2020, penyelenggara, BKPU, Bawaslu, dan juga Kesbangpol salah satunya. Bagaimana mendelivery pesan informasi tadi lebih menarik lagi, lebih packaging lagi. Bagaimana untuk bisa menarik tadi misalnya untuk orang datang, tidak hanya menunggu. Nah, kerja-kerja seperti Bang Ariel tadi, misalnya membuat podcast, terus pakai influencer, ini kan tidak semua dilakukan. Support hal-hal seperti ini supaya lebih kreatif. Kalau partisipasi saya rasa di 2024 menjawab Mas Soleh tadi, saya meyakini Mas pasti tinggi, memenuhi target. Saya yakin itu untuk pemilu ya Mas ya. Yeah. Untuk pemilu nantinya, saya rasa akan memenuhi target. Itu Mas Soleh. Iya. Terima kasih Mas Edward dan Bang Syahril Munir. Ini kurang lebih kita udah 1,5 jam ya, mau masuk jam setengah. Sangat menarik sebenarnya diskusinya kalau kita lanjut karena ini bahas partisipasi masyarakat di dalam pemilu. Kemudian bagaimana problemnya, ini sebenarnya sangat menarik. Kalau dibahas mungkin sampai 2 jam lagi mungkin masih bisa mungkin untuk dibahas karena matinya sangat panjang. Tetapi kemudian waktu yang kemudian membatasi, kita udah 1,5 jam, mau 1 jam setengah karena kita mulai dari jam 13.30. Ya, 1 jam lebih kita Mas, sudah lewat ini. Mungkin sebagai closing statement nih dari kalau tadi dari Bang Syahril Munir, sekarang dari Mas Edward, closing statement untuk teman-teman atau apalah dari Mas Edward. Ya, dari saya begini Mas Soleh, karena kita ini masuk generasi milenial ya, artinya di 2000 kita punya peran lebih untuk hal ini, tidak hanya sebagai aktor di legislatif atau caleg atau pemilihan kepala daerah, tapi kita punya peran untuk pemilu. Aktor-aktor seperti Bang Fadil, terus Bawaslu misalnya, itu tidak bisa kerja sendiri. Kita perlu saling bersama-sama untuk hal ini, khususnya terkait dengan nah, kita ada kurang terkait dengan pendidikan. Saya harap mungkin pesan saya, pemilu itu bukan partai politik, bukan nah bagaimana teman-teman muda ini berpartisipasi dalam proses pengawasan partai. Ini sangat penting. Pengawasan partisipatif bisa dilakukan hanya saat proses menjelang pemilu, tapi bisa saat hari ini kita bisa mulai. Salah satunya adalah pendidikan politik berbasis digital. Nah, ini yang saya rasa influencer terkait dengan politik itu masih sangat kurang, tapi influencer terkait dengan radikalisme agama itu banyak sekali. Jadi ini dua hal yang harus kita ibarat. Nah,
battle perang bukan lagi face to face Mas Soleh, tapi perang kita hari ini ada di IG, ada di Twitter, ada di YouTube. Nah sekarang kita cross check banyak platform digital politik, tapi sangat sedikit terkait dengan imperium buzzer politik negara, itu sangat banyak. Nah ini yang perlu kita imbangi. Kerja-kerja saya dengan bikin IG diskusi seperti ini masih sangat sedikit Mas, dan ini terus harus kita galakkan sampai nanti di 2024 kita benar-benar memilih. Itu dari saya. Bang Saril, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih juga. Terima kasih Mas. Sama-sama. Mungkin dari Bang Syaril Munir, closing statement-nya Bang. Ya, closing statement dari saya, mari bersama-sama, jangan saling menyalahkan. Kalau bisa menjadi bagian penyelenggara, itu akan lebih bagus ketimbang hanya menjadi pengkritik semata. Kritik bagus, cuma menjadi bagian menjadi penyelenggara, baik kebijakan kecamatan atau bawah, itu akan lebih efektif dan efisien. Karena itu akan lebih bagus. Harapan kita semua tentunya kepada para generasi milenial, mari semuanya galakkan bersama-sama mensosialisasikan dan memberikan kebijakan kepada tetangga, orang tua terdekat, dan kepada masyarakat luas, baik itu finansial juga ya. Itu dari saya. Semoga kita selalu pandemi ini diberi kesehatan oleh Allah, dan semoga kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Itu dari saya. Maaf semuanya, terima kasih atas masukan dan kritikannya. Semoga kita berjumpa lagi di darat. Amin. Dan di media sosial. Amin. Mas Soleh juga di Jogja. Ya, siap Mas, siap. Madura, harapan saya bisa mampir di Bangkalan. Siap, baik, siap, pasti. Itulah teman-teman, kita diskusi pada kesempatan kali ini di Kongkong Ramadan. Kita sudah bahas panjang lebar terkait tantangan dan keuntungan pemilu di 2024. Nah, pada intinya hari ini kita bahas peranan milenial, di mana peran milenial itu sangat penting. Bung Karno pernah bilang, berikan aku 10 anak muda maka akan mengojakkan dunia. Maka hari ini untuk merubah proses demokrasi yang lebih baik, anak muda juga ikut berperan, jangan hanya apatis terhadap politik hari ini. Jadi itu teman-teman, mungkin ilmu, semoga apa yang disampaikan oleh Mas Edward, Bang Syaril Munir menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhiran, terima kasih Mas Edward, Bang Hairil, semoga sehat selalu, amin, semoga sukses, amin. Akhiran dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang, terima kasih Mas Edward. Saya pamit. Ya, sama-sama.